Bagaimana demokrasi mati? Bab 8. Bab ini menganalisa tahun pertama kepresidenan Donald Trump dan membandingkan tindakannya dengan pemimpin terpilih otoriter lainnya di negara-negara seperti Peru, Turki, Venezuela, dan Hungaria. Bab ini berargumen bahwa tindakan Trump, meskipun tidak secara langsung merusak demokrasi, telah mengikis norma-norma demokrasi Amerika dan berpotensi membuka jalan menuju otoritarianisme. Secara ringkas, bab ini menguraikan 3 strategi yang sering digunakan oleh pemimpin otoriter terpilih untuk mengkonsolidasikan kekuasaan. Pertama, menangkap wasit, melakukan serangan terhadap lembaga-lembaga independen seperti penegak hukum, intelijen, pengadilan, dan badan etika. Kedua, menyingkirkan pemain kunci, menggunakan retorika dan ancaman untuk mendiskreditkan dan melemahkan lawan-lawan politik dan media. Ketiga, mengubah aturan, memanipulasi sistem politik seperti aturan pemilu untuk merugikan lawan. Analisis mendalam 3 strategi otoriter Donald Trump. 1. Menangkap wasit, mengekang lembaga independen. Bab ini dengan jelas menunjukkan bagaimana Trump mencoba melemahkan lembaga-lembaga yang bertindak sebagai wasit dalam sistem politik. Tindakan ini dimulai sejak awal masa jabatannya. Trump memanggil Direktur FBI James Comey dan meminta janji setia pribadi. Permintaan ini adalah pelanggaran norma yang mencolok karena Direktur FBI diharapkan setia kepada konstitusi dan hukum, bukan kepada presiden. Ketika Comey tidak bersedia, Trump memecatnya. Bab ini menyoroti bahwa pemecatan Direktur FBI sebelum masa jabatannya berakhir adalah peristiwa yang sangat langka dalam sejarah Amerika Serikat. Hanya terjadi sekali sebelumnya karena pelanggaran etika yang jelas dan didukung oleh kedua partai. Tindakan Trump sebaliknya tampak sebagai tanggapan langsung terhadap penyelidikan yang dilakukan Comey terkait hubungan Rusia dan kampanye Trump. Selain Comey, Trump juga menekan Jaksa Agung Jeff Sessions, mempermalukannya di depan umum dan mendorongnya untuk mengundurkan diri. Alasannya, Sessions mengundurkan diri dari penyelidikan Rusia menunjukkan independensinya yang tidak diinginkan oleh Trump. Upaya Trump untuk melemahkan penyelidikan ini tidak berhenti di situ. Bab ini mencatat bahwa para pengacara Gedung Putih bahkan berusaha mencari konflik kepentingan untuk mendiskreditkan dan menyingkirkan Robert Mueller, jaksa khusus yang ditunjuk untuk mengawasi penyelidikan tersebut. Bab ini juga memberikan perbandingan internasional yang kuat. Misalnya, upaya Trump untuk menggagalkan penyelidikan independen disamakan dengan pemecatan Jaksa Agung Venezuela, Luis Ortega, yang ditunjuk oleh pemerintah, tetapi mulai menunjukkan independensinya dan menyelidiki korupsi. Perbandingan ini menunjukkan bahwa tindakan Trump bukanlah insiden yang terisolasi, melainkan bagian dari pola perilaku yang lebih besar yang terlihat di negara-negara yang demokrasinya sedang terancam. Serangan Trump tidak hanya ditujukan pada lembaga penegak hukum, tapi juga pada pengadilan dan lembaga etika. Ketika putusan pengadilan tidak sesuai dengan keinginannya, seperti yang terjadi pada larangan perjalanan, Trump secara terbuka mencela hakim dan bahkan mengancam akan membubarkan wilayah ke-9. Bab ini berpendapat bahwa ini adalah serangan langsung terhadap independensi yudikatif. Gerasi yang diberikan kepada Joe Arpaio juga dilihat sebagai tindakan yang merusak, karena itu adalah gerasi yang bersifat politis, yang melanggar norma-norma yang telah dipegang oleh presiden-presiden sebelumnya. Meskipun Trump mencoba melakukan ini, bab ini mencatat bahwa ia tidak sepenuhnya berhasil menangkap wasit. Penolakan dari Partai Republik di Senat untuk mengganti Comey dengan loyalis, misalnya, menunjukkan bahwa ada batasan bagi kekuasaan Trump. Namun, bab ini menyimpulkan bahwa upaya-upaya tersebut telah merusak norma-norma dan membuat perilaku yang dulunya dianggap tidak dapat diterima menjadi lebih dapat ditoleransi. 2. Menyingkirkan pemain kunci, mendiskreditkan lawan politik dan media. Strategi kedua yang dibahas adalah upaya Trump untuk mendiskreditkan pemain kunci dalam sistem politik, terutama media dan lawan-lawan politiknya. Serangan retoris berulang-ulang terhadap media yang ia labeli sebagai berita palsu, musuh rakyat, adalah contoh yang paling mencolok. Bab ini mencatat bahwa penggunaan istilah musuh rakyat meniru istilah yang digunakan oleh Stalin dan Mao, dan hal ini mengkhawatirkan karena dapat memicu polarisasi dan kekerasan. Trump juga mengancam
mengancam akan menggunakan kekuasaan pemerintah untuk melawan perusahaan media yang tidak bersahabat. Misalnya, ia mengancam Jeff Bezos, pemilik Washington Post dan Amazon, dengan gugatan antitrust. Ia juga mengancam akan menghalangi merger antara Time Warner dan AT&T yang memiliki CNN, yang sering ia kritik. Bab ini berargumen bahwa tindakan ini bukan hanya retorika kosong, tetapi juga upaya untuk menggunakan kekuasaan pemerintah untuk membungkam kritik. Perilaku ini mirip dengan yang dilakukan oleh Presiden Ekuador, Rafael Correa, yang menggunakan gugatan pencemaran nama baik untuk menekan media. Selain itu, Trump juga menggunakan kekuatan eksekutif untuk menahan pendanaan federal dari kota-kota suaka yang menolak bekerja sama dalam penindakan imigran gelap. Bab ini membandingkan tindakan ini dengan pemerintahan Chavez di Venezuela yang sering mencopot kendali pemerintah kota yang dipegang oposisi. Perbandingan ini menunjukkan bagaimana tindakan-tindakan Trump, meskipun terhalang oleh pengadilan, mencerminkan pola perilaku otoriter yang lebih luas. 3. Mengubah aturan, memanipulasi sistem politik. Strategi ketiga yang dibahas adalah upaya Trump untuk mengubah aturan main agar menguntungkan dirinya dan partainya. Contoh yang paling menonjol adalah pembentukan Komisi Penasihat Presiden mengenai integritas pemilihan umum. Bab ini menjelaskan bahwa tujuan komisi ini adalah untuk menjustifikasi dan mendorong aturan identifikasi pemilih yang ketat, yang secara tidak proporsional mempengaruhi pemilih minoritas dan miskin yang cenderung memilih Partai Demokrat. Bab ini dengan tegas menolak klaim Trump bahwa ada jutaan suara ilegal dalam pemilu 2016. Ia mengutip penelitian yang andal yang menunjukkan bahwa tingkat kecurangan pemilih di Amerika Serikat sangat rendah. Namun, bab ini berpendapat bahwa narasi kecurangan itu sangat berbahaya karena dapat merusak kepercayaan publik terhadap proses pemilu, yang merupakan salah satu fondasi utama demokrasi. Bab ini juga membahas bagaimana aturan identifikasi pemilih ini sudah mulai diterapkan di beberapa negara bagian, terutama yang dikendalikan oleh Partai Republik. Bab ini mencatat bahwa aturan ini berpotensi memiliki dampak signifikan pada hasil pemilu, terutama dalam pemilu yang ketat. Dengan membentuk komisi yang dipimpin oleh Chris Kobach, seorang pelancur utama pembatasan hak suara, Trump mencoba melegitimasi upaya-upaya ini dan menyebarkannya secara nasional. Pelanggaran norma-norma yang lebih luas. Selain 3 strategi utama di atas, bab ini juga membahas pelanggaran norma-norma demokrasi yang lebih umum oleh Trump. Bab ini berpendapat bahwa Trump telah melanggar tradisi dan etiket yang telah dipegang oleh presiden-presiden sebelumnya. Contohnya, termasuk menunjuk anggota keluarga ke posisi staf Gedung Putih dan menolak untuk melepaskan diri dari bisnisnya yang menciptakan konflik kepentingan yang jelas. Bab ini mencatat bahwa meskipun secara teknis legal, tindakan ini melanggar semangat hukum dan norma-norma etika yang telah lama berlaku. Namun pelanggaran norma yang paling merusak menurut bab ini adalah kebiasaan Trump untuk berbohong dan menyebarkan klaim palsu. Bab ini mengutip data dari PolitiFact yang menemukan bahwa 69% pernyataan Trump selama kampanye 2016 adalah palsu atau sebagian besar palsu. Bab ini berargumen bahwa ketidakjujuran akan merusak kepercayaan publik pada pemimpin mereka, yang sangat penting untuk berfungsinya demokrasi. Bab ini juga menyentuh bagaimana pelanggaran norma ini dinormalisasi oleh Partai Republik. Meskipun ada beberapa kritik, mayoritas anggota Partai Republik mendukung Trump, bahkan ketika ia melakukan tindakan yang melanggar norma-norma yang telah dipegang oleh partai selama bertahun-tahun. Bab ini mencatat bahwa dukungan ini, atau setidaknya kurangnya perlawanan, telah memungkinkan pelanggaran norma-norma ini menjadi lebih dapat diterima oleh sebagian besar pemilih Partai Republik. Kesimpulan dan masa depan. Secara keseluruhan, bab ini memberikan gambaran yang suram namun realistis tentang tantangan yang dihadapi demokrasi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump. Bab ini menyimpulkan bahwa meskipun demokrasi belum mati, ia telah terluka parah. Bab ini berargumen bahwa nasib demokrasi AS bergantung pada 3 faktor utama. Pertama, perilaku Partai Republik. Apakah mereka akan terus menahan diri dari menentang presiden atau apakah mereka akan mulai membela lembaga-lembaga demokrasi?
Kedua, opini publik. Seberapa besar dukungan publik terhadap presiden? Jika dukungan tinggi, media dan hakim mungkin menjadi lebih enggan untuk mengkritiknya. Krisis besar. Apakah akan ada krisis keamanan besar atau krisis ekonomi yang dapat digunakan Trump untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya? Bab ini mengakhiri dengan nada hati-hati, menyatakan bahwa meskipun banyak ancaman, Trump belum terwujud. Potensi kerusakan yang disebabkan oleh pelanggaran norma-norma dan perusakan kepercayaan publik sangatlah nyata. Membaca bab ini, saya teringat akan pentingnya lembaga-lembaga demokrasi yang kuat dan norma-norma yang tidak tertulis yang menopangnya. Bab ini menunjukkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh dan bahwa ia bisa runtuh secara perlahan dan bertahap. Perilaku internasional disajikan sangat efektif dalam menunjukkan bahwa pola-pola perilaku yang terlihat di AS bukanlah sesuatu yang unik, tetapi telah terjadi di negara-negara lain yang akhirnya jatuh ke dalam otoritarianisme. Bab ini membuat saya berpikir tentang peran penting yang dimainkan oleh media dan oposisi dalam menahan pemimpin yang memiliki kecenderungan otoriter. Meskipun Trump menyerang media, bab ini mencatat bahwa media dan pengadilan telah menjadi benteng perlawanan yang penting. Namun, ini juga menunjukkan bahwa perlawanan ini saja tidak cukup jika tidak didukung oleh partai yang berkuasa. Secara keseluruhan, bab ini adalah bacaan yang penting dan memprovokasi pikiran bagi siapa saja yang peduli dengan masa depan demokrasi, tidak hanya di Amerika Serikat, tetapi juga di seluruh dunia. Bab ini mengingatkan kita bahwa kewaspadaan abadi adalah harga diri kebebasan.